Yang namanya hasad, sikap dengki itu akan menggerogoti, memakan habis al-hasanat. Berbagai macam kebaikan yang dimiliki oleh orang yang bersikap hasad. Jadi jelas ya, orang hasad itu belum tentu orangnya jelek. Ya, belum tentu orangnya jelek. Bisa jadi orang hasad itu orangnya baik. Artinya baik bagaimana? Punya banyak kebaikan secara lahiriah. Bisa jadi orangnya itu ya ahli cari ilmu. Bisa jadi orangnya ahli tahajud. Bisa jadi orangnya ahli ya berzikir. Bisa jadi orangnya ahli amal soleh. Begitu dia punya sifat hasad, maka kebaikan-kebaikannya habis. Ya seperti apa? Seperti takulun narul hatab, api memakan kayu bakar. Kalau dulu nih kita mau masak kan bahan bakarnya kayu. Kayu itu kalau dimasukkan ke dalam kobaran api, enggak lama kayunya jadi arang. Enggak kelihatan kayunya lagi, arang jadi debu. Selesai, habis. Cepat, makanya kalau ada kebakaran, naudzubillah min dzalik, itu yang dibakar cepat sekali hilang, hancur. Nah kebaikannya orang-orang yang hasad, itu hancur, tak berbekas lagi, yang tampak jadinya kotoran, yang tampak jadinya arang, yang tampak jadinya adalah abu yang mengganggu, yang tidak menyenangkan. Gara-gara dia punya sifat hasad ya, punya sifat dengki. Berarti penyakit ini ngeri atau enggak ngeri? Ibu-ibu mau enggak punya penyakit ini? Saya enggak mau. Kenapa? Capek-capek pengajian Rebo sore, capek-capek pengajian Jumat malam, capek-capek saya pengajian keliling Indonesia, capek-capek saya zikir, capek-capek saya sholat, ternyata sampai kuburan habis. Enggak ada kebaikannya sama sekali. Naudzubillah min dzalik. Kenapa? Saya misalnya ya, naudzubillah min dzalik, ada orang yang seperti itu enggak bisa senang lihat saudaranya berangkat haji. Dengar saudaranya berangkat haji, mulutnya langsung gatel. Wah, itu duit dari mana itu? Enggak jelas itu. Pasti itu melakukan hal-hal yang haram. Menjanda enggak kerja kok bisa haji. Ngeri enggak ini? Des, kalimatnya celup. Tajam, jahat. Ya, tajam dan jahat. Janda enggak kerja kok bisa haji. Menciptakan su'dzon, prasangka buruk. Biar orang kemudian berpikir jelek tentang orang yang mau berangkat haji. Ini hasad. Ini meskipun orangnya ahli tahajud, berdasarkan hadis ini, kalau dia hasad, maka kebaikannya akan habis seketika, saking cepatnya. Ngeri atau enggak ngeri? Ngeri. Makanya jangan mau punya sifat hasad, sifat iri, ya sifat dengki. Sifat dengki ini justru masuknya kepada orang-orang yang punya hubungan dekat. Biasanya setan masuknya di kakak sama adik. Iya. Kemudian ada lagi kalau yang istrinya lebih dari satu, nah ini madu nih. Ya, madu sama-sama madu bisa jadi racun itu. Ya kalau ada hasad masuknya di situ. Siapa lagi? Teman sekantor, yang dekat ya, teman satu kantor. Pokoknya yang punya hubungan dekat, biasanya masuknya di situ. Kalau yang jauh kan nggak ngurus gitu ya. Nggak ngurus jauh. Tapi yang dekat kelihatan mata, itu yang biasanya justru menjadi alat setan untuk memunculkan sifat hasad. Makanya setiap pagi kita diajari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita ikrar, menghapuskan diri dari sifat hasad. Kita ikrar. Allahumma ma asbahabi min ni'matin au bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika laka falakal hamdu walakas syukru ala dzalik ya Allah. Allahumma ma asbaha bi ni'matin,
Ya Allah, pagi ini nikmat yang kudapat, apapun itu. Au bi ahadin min khalqik, atau satu makhlukmu, siapapun, apapun mendapatkan nikmat, faminka wahdaka la syarikalak. Itu nikmatnya kamu yang ngasih ya Allah. Enggak ada yang lain. Faminka wahdaka la syarikalak. Falakal hamdu walakas syukru ala dzalik. Maka segala puji syukur bagimu ya Allah. Karena kamu sudah memberi aku atau salah satu hambamu yang dapat nikmat siapapun itu, kamu sudah memberinya nikmat. Artinya apa? Setiap pagi kita ikrar, melu senang. Ya ikut senang, lihat orang dapat nikmat. Kalau bisa ikut senang, lihat orang dapat nikmat, namanya hasad atau syukur? Syukur. Dan orang yang kalau begitu hatinya sugih itu, kaya raya itu. Kesian tuh orang yang gak bisa lihat orang lain senang. Hidupnya gak akan bisa senang terus itu. Lihat temannya beli kerudung, sakit hati. Lihat temannya beli sandal, sakit hati. Lihat temannya beli tas, sakit hati. Lihat temannya ganti handphone, sakit hati. Lihat temannya ganti suami, sakit hati. Lawang namanya janda kok ya. Janda suaminya meninggal dunia, nikahlah lagi. Boleh atau enggak boleh? Boleh, dia sakit hati. Itu kok laku, cepet ya. Aku kok gak laku? Laku. Mesti itu pakai susuk ya. Dukun dan lain sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Ini namanya apa ini? Iri dan dengki. Tapi kalau orang yang hatinya itu udah paham, nikmat itu yang ngasih Allah, enggak ada yang lain. Faminka wahdaka la syarikalak. Semua nikmat ya Rabb, cuman kamu yang berperan ngasih, enggak ada yang lain. Maka lihat temannya bisa beli tas, alhamdulillah Allah yang ngasih. Lihat temannya bisa beli motor, alhamdulillah Allah yang ngasih. Lihat ada orang sakit parah, sehat, dia bilang alhamdulillah Allah yang ngasih. Kalau sampai dia enggak suka ada orang dapat nikmat, bahaya. Nikmat yang ngasih siapa? Nikmat yang ngasih siapa? Contoh misalnya, ini di sini kan dikasih teh, ya air mineral, dikasih betul ya? Teh atau kopi ini? Oh jahe, saya enggak dapat soalnya enggak tahu saya. Tapi saya enggak iri, saya ikut senang alhamdulillah. Iya, teh atau jahe, dapat jahe hari ini ya? Dapat jahe sama air mineral, betul? Nah kok kebetulan salah satu saya tambahin kopi, saya tambahin susu. Boleh atau enggak boleh? Boleh, tuan rumahnya saya, suka-suka saya, betul kan? Nah kok ada oknum jamaah rebus sore yang kemudian protes. Dia kok dapat, aku kok tidak. Dia kok dapat, aku kok tidak. Berarti yang diprotes siapa? Yang dapat atau yang memberi? Yang dapat atau yang memberi? Berarti lagi protes siapa? Merotes saya, betul? Jadi kalau ada orang dapat nikmat, kemudian ada orang yang gak suka kepada orang yang dapat nikmat, berarti sebetulnya ini protes Allah, nekat atau enggak nekat? Bagaimana bisa senang hidupnya berani memprotes Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak mungkin bisa senang. Makanya sampai dikatakan kamu baiknya seperti apapun. Kalau kamu hasad, entek-entek, habis itu. Kebaikanmu habis. Kemudian makna hikmah dari hadis ini adalah orang yang hasad itu enggak mungkin bisa lihat kebaikan orang yang dihasati. Orang yang iri enggak mungkin bisa melihat kebaikan orang yang dia iri kepadanya. Enggak bisa. Kenapa? Kebaikannya akan ketutup dengan rasa irinya. Kebaikannya akan tertutup dengan rasa dengkinya. Contoh tadi, ada satu yang diangkat jabatannya di kantor. Orangnya baik, semua muji-muji. Dia nggak akan bisa lihat kebaikannya. Pasti ada kalimat, tapi kan orangnya, tapi kan orangnya, tapi kan orangnya, tapi kan orangnya, tapi kan orangnya. Yang muncul keburukan-keburukan yang direkayasa oleh otaknya. Dia nggak akan bisa mengakui kebaikan orang lain, ngeri. Ini kalau orang punya hasad. Makanya kita harus cek diri kita sendiri, gak usah nunjuk orang lain, sama saja berarti ya. Oh dia ini sukanya dengki, oh dia sukanya iri. Naudzubillah min dzalik. Kita cek, kita punya enggak sikap ini? Kalau punya ya istighfar. Kenapa? Eman-eman, entek kok. Habis loh pahala kita. Rugi atau enggak rugi? Ruginya luar biasa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah ini. Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah
kama yudfi'ul ma'un nar. Dan sedekah itu bisa memadamkan kesalahan seperti air memadamkan api. Ya, seperti air memadamkan api. Disebut di sini tudfi'ul khati'ah. Karena kesalahan itu ya menjadi bara api neraka. Dosa itu menjadi bara api neraka. Dan dosa itu menimbulkan amarah yang maha kuasa. Jadi kalau pengen Allah enggak marah, kalau pengen nerakanya padam, caranya bagaimana? Siram dengan air. Lah air yang digunakan untuk memadamkan api neraka, air yang digunakan untuk mereda amarah Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah itu? Nabi menyatakan SAW as-sodaqoh, bahasa Indonesianya sedekah. Ya, infak sodaqoh, ya, berderma, itu bahasa Indonesianya, derma atau sedekah. Jadi derma atau sedekah ini akan memadamkan api yang ada di buku catatan kiri kita nih, padam. Nah kalau apinya padam berarti hidupnya panas atau adem? Adem, nyaman. Jadi kalau hidupnya banyak gelisah, kroso sumu atine ya, hatinya panas, berarti dosanya banyak atau sedikit? Dosanya banyak. Cara madamkannya gimana? Banyak sodakoh. Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Karena sedekah ini memadamkan api neraka kita sendiri. Kalau api neraka kita padam berarti kita masuk ke dalam surga. Dalam nikmatnya Allah Ta'ala. Surga di dunia ini sebelum surga di akhirat nanti. Di dunia akan merasakan nikmatnya hidup. Kenapa? Karena apinya dosa sudah dipadamkan dengan sodako. Ikhwani rahimakumullah, sahabatku dimanapun antum berada. Berarti sedekah ini penting atau enggak penting? Penting ya, cuman setan tuh enggak suka. Ya, yang namanya setan tuh pokoknya turunannya iblis, bolone iblis, enggak senang lihat orang senang, itu setan. Ya enggak senang lihat orang senang, itu setan. Makanya setan selalu membisikkan agar kita enggak berani sodakoh. Selalu dibisikin begini, nanti saja kalau sudah kaya baru sodakoh. Nanti saja kalau sudah sehat baru sodakoh. Nanti saja kalau sudah lapang baru sodakoh. Jadi judulnya itu kalimatnya nanti saja. Ya nanti saja. Padahal ya sedekah itu bukan milik orang kaya. Ini satu kesalahan fatal. Ya sodakoh itu bukan milik orang kaya. Kalau zakat memang milik orang yang wajib zakat. Kalau sodakoh milik semua orang yang butuh dosanya diampuni. Ya butuh dosanya diampuni. Maka Rasul menyatakan, ya padamkanlah api neraka, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Jauhkan dirimu dari siksa api neraka, selamatkan dirimu dari siksa api neraka, walaupun kamu sedekah dengan secuil butir kurma. Orang kalau sedekah dengan secuil butir kurma berarti sugih napa melarat? Ya melarat pol gitu ya. Udah enggak punya apa-apa, punya kurma cuma satu dibagi jadi dua. Ini yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Jangan nunggu kaya, selamatkan dirimu dari siksa api neraka walaupun dengan sedekah separuh kurma. Nih, sodakohkan. Jadi sedekah bukan milik orang kaya, milik siapapun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau kita yang pas-pasan saja suka sodakoh, lah kok yang turah-turah enggak suka sodakoh, ya berarti ya suka sama api neraka. Naudzubillah min dzalik. Koyo-koyo niki kok wis kebal neraka gitu ya. Orang kalau duitnya banyak tapi dia kok males sodakoh, berat sodakoh, seakan-akan itu dia punya dosa itu sudah habis, seakan-akan dia enggak akan tersentuh api neraka. Sehingga dia enggak butuh menjalankan sabda Nabi Muhammad SAW, jauhkan dirimu dari siksa api neraka meskipun dengan separuh butir kurma. Nah artinya apa? Artinya siapapun di antara kita dianjurkan untuk sodakoh, berderma, sedekah. Bahkan dikatakan afdhalus sodakoh, sedekah yang paling besar nilainya
di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sedekah yang engkau keluarkan wa anta sahih syahih takhshal faqra wa ta'mulul ghina wa kama qala sallallahu. Kamu dalam keadaan sehat. Beda loh ya. Orang kalau sakit sedekah itu ada harapannya. Moga-moga berkat sedekah jadi sembuh. Boleh, enggak apa-apa. Tapi ya biasa, itu namanya sedekah levelnya level biasa. The next level adalah kamu sehat. Jadi sedekah bukan karena pengen sembuh dari penyakit. Antas sahih, kemudian syahih. Kamu dalam keadaan pelit mengeluarkannya, berat mengeluarkannya. Kenapa? Punyanya cuman itu mungkin. Kalau dikeluarkan habis. Punyanya cuman sedikit. Kalau dikeluarkan sisanya sangat mepet. Kemudian ta'mulul ghina. Dan kamu punya cita-cita pengen jadi orang yang berkecukupan. Artinya kamu pengen nabung. Masih butuh pengen nabung yang ada sedikit, badannya sehat. Kok sedekah? Nah ini sedekah yang luar biasa. Nilainya, kursnya paling tinggi menurut Nabi Muhammad SAW. Lah kalau ada orang punya uang 1 triliun, sedekah 10 miliar, ya itu biasa-biasa saja. Lawang gajinya 1 juta, sedekahnya kok 500 ribu, kan ya luar biasa. Kok cukup? Iya, saya puasa Daud, ya anak bojo tak jak poso kabeh, Masya Allah. Ini namanya luar biasa. Demi sedekah sampai dia kelola semacam itu. Ini misal ya, misal. Nah sedekah itu, ada orang nanya tadi sama saya, Habib kalau kita sedekah nanti rezekinya bisa nambah ya? Nah ini saya mau jelaskan. Mau saya jelaskan. Jangan berpikir kalau sedekah itu nanti dapatnya pasti 10 kali lipat nominal yang kita keluarkan wujud duit. 100 kali lipat nominal yang kita keluarkan wujud duit. Enggak semacam itu bisa terjadi dan seringkali terjadi. Tapi bukan semacam itu. Gantinya 10 kali lipat itu nanti kalau kamu uangkan nilainya seperti itu. Ya misal, gara-gara sedekah kemudian dia ketabrak. Ternyata setelah diteliti ya badannya dia enggak ada yang lecet. Sementara yang sama-sama tabrakan bareng yang lain itu kakinya patah, tangannya patah. Setelah dikruskan, ternyata itu yang kakinya patah, tangannya patah, biaya perawatan dan lain sebagainya, serta kerugian selama sekian bulan, nilainya adalah 100 juta. Sementara tadi sebelum dia berangkat, ya dia sedekahnya itu senilai 10 juta. Oh ternyata gara-gara saya sedekah 10 juta, betul saya tabrakan, tapi selamat. Kayak gitu. Jadi jangan dibayangkan selalu wujudnya uang. Ini kadang penyakitnya ahli sedekah, dianten-ten kok gak ganti nih. Tidak muncul gantinya. Kemudian yang kedua, nanya sama saya, Habib apakah sedekah itu nanti narik rezeki? Jawaban saya adalah, kamu bisa sedekah itu sudah rezeki. Karena dengan sedekah dosa kita terhapus. Banyak orang yang punya duit tapi gak bisa sedekah. Nah kita kok bisa sedekah, itu namanya kita dapat rezeki. Dan ini rezeki yang paling mahal. Rezeki ukhrawi, amal soleh. Sampai di sini jelas? Nah ini kalau diterus-teruskan panjang nih. Bab sedekah. Kemudian yang ketiga, ya jadi sedekah itu mampu meredam amarah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah kalau mau marah sama seseorang, ke orang itu ahli sedekah, enggak jadi marah. Nah kalau enggak jadi marah berarti jadinya apa? Ngasih rahmat. Allah sayang. Yang ketiga, Rasul menyatakan wassalatu nurul mu'min. Salat itu cahayanya mukmin. Jadi kalau kita pengen tambah bercahaya, ya perbanyak salat, perbagus salat. Semakin bagus salatnya, di plus tambahi salat sunnah, maka cahayanya semakin banyak. Manfaatnya apa? Ada orang nanya, terus manfaatnya jadi bercahaya itu apa toh? Glowing in the dark gitu. Ya, manfaatnya jadi bercahaya itu, kalau orang lain jalan dalam kegelapan, kesandung-sandung, bisa jelungup, bisa masuk jurang, betul ya? Tapi kalau orang punya cahaya tahu, oh itu lobang, oh itu ini.
Nah, mukmin yang bercahaya dalam kehidupan dunia, dia itu bisa melihat hidup ini jelasnya luar biasa. Nah, kalau jelas berarti nggak ada galau buat dia. Kelihatan semua kok. Oh, solusinya begini. Oh, caranya begini. Oh, ini begini. Sehingga dia hidup tenangnya luar biasa di dunia karena ada cahaya. Di akhirat karena dia punya cahaya jadi jelas jalannya ke surga. Sebab jalan ke neraka itu gelapnya luar biasa. Begitu dia punya cahaya, dia ngerti harus kemana arah ke surga. Kalau nggak punya cahaya, nyasar. Na'udzubillah min dzalik. Maka penting sekali kita ini memperbanyak cahaya kita dengan memperbaiki sholat, memperbagus sholat, dan memperbanyak sholat sunnah. Kemudian, wasyamu junnatun minan nar. Dan sesungguhnya puasa adalah benteng dari siksa api neraka. Selain puasa Ramadan, puasa sunnah. Jadi puasa sunnah ini benteng dari siksa api neraka. Orang yang ahli puasa bahkan punya pintu khusus untuk masuk surga. Ya, punya pintu khusus untuk masuk surga. Orang yang ahli puasa. Kalau dia punya pintu khusus masuk surga, berarti dia punya tameng khusus untuk menjauhkan dirinya dari siksa api neraka. Nah, inilah beberapa hal yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW yang alhamdulillah sudah kita bahas sore hari ini, mudah-mudahan berkah dan manfaatnya. Untuk sahabatku dimanapun antum berada, saya ingin menyampaikan satu laporan. Laporan, alhamdulillah pembangunan asrama dan mini aula, pembangunan aula, ya alhamdulillah pembangunan aula dan mini auditorium Majelis Ar-Raudhah hampir selesai. Akan tetapi hutang tanahnya belum selesai. Ya, hutang tanahnya masih ada sekitar 2,7 miliar ya. Sekitar 2,7 miliar dan insya Allah harus kami lunaskan dalam tenggang waktu 5 bulan lagi. Setiap bulan kami mengangsur semaksimal mungkin. Nah, kalau antum pengen ikut andil untuk melunaskan tanah tersebut dan melunaskan hutang pembangunannya, serta berbagai kegiatan kami lainnya di Majelis Ar-Raudhah apapun itu, maka bisa mentransfer ke nomor rekening yang tertera di layar monitor. Di samping saya itu ada foto ketika saya lagi meratakan tanah beberapa bulan yang lalu, sarungan kembroh karena kena siraman kawan-kawan ya, disemprot gitu ya, basah kuyup, mengasih contoh cara meratakan tanah yang baik. Nah, itu ada foto kenangan, saya jadikan judul donasi berkah bernilai jariah, andil pelunasan tanah Majelis Ar-Raudhah Solo. Nah, kenapa saya kasih tulisan andil 50.000, andil 100.000, andil 500.000, andil 1 juta, terakhir andil bebas? Ya, karena masih banyak yang nanya, saya mau andil 1 rupiah boleh enggak gitu ya. Mau andil berapapun boleh, bebas. Mulai dari 50.000, ya 100.000, 500.000, 1 juta, andil bebas artinya mau 10.000, mau 5.000, mau 1.000, mau berapapun ya. Atau mungkin ada yang mau andil langsung 5 miliar, boleh. Namanya juga andil bebas. Nanti hasilnya untuk dirimu sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, sejatinya lagi berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Kami masing-masing memaksimalkan kemampuan. Saya mampunya ngajar. Teman-teman saya lagi kerja bakti di atas. Ada yang lagi ngecat. Di pojok sana teman-teman saya lagi kerja bakti ngelas yang buat panggung. Sementara yang di sini kerja bakti baca sholawat munjiah. Yang di sini sebentar lagi nabung rebana baca sholawat penutup. Yang di sini makan bersama. Makan ilmu, ya makan snack yang ada. Sebab kalau enggak ada begini, kan kita enggak dapat pahala. Ini namanya kerjasama. Nanti hasilnya untuk bersama-sama, hasilnya berjamaah. Insya Allah barokah dan manfaat. Kemudian yang terakhir, saya Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus, menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Hajjah Nur Hayati bin Haji Hadi Syafi'i, salah satu tokoh Solo yang aktif di Jamuri, Bunyai yang
wafat tadi menjelang subuh dan sudah dikebumikan siang tadi. Mudah-mudahan ya semoga insya Allah beliau semua amal solehnya diterima oleh Allah Ta'ala, dilipat gandakan pahalanya, diampuni segala kesalahannya, diletakkan ruhnya bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solehin. Dan semoga pahala majlis ini juga Allah sampaikan kepada beliau almarhumah. Dan mudah-mudahan kita semua oleh Allah Ta'ala diberi panjang umur dalam segala kebaikan, kenikmatan, ketaatan, keridhaan, dan kelak diberi husnul khatimah. Dan teruntuk keluarga yang ditinggalkan, mudah-mudahan diberi ketabahan, kesabaran, dan diberi oleh Allah Ta'ala balasan pahala yang sebesar-besarnya. Ala hadiniyah, wa ala kulli niyatin salihatin jami'ah nafi'ah, wa ala mana wa habibi Ali, wa ila hadratin Nabi SAW. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina wa ikhtafa badrut tamami mithla husni ma ra'ayna fil iraqaini wa syami rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami wakrimil arwaha minna biliqa khairil anami wablighil mukhtara anna min salatin wa salami sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. Allahumma inni tami'un fi atak raghibun fi ridhak mustaslimun liqadak faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak wa alhiqni bi asfiyak wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.